Selamat malam. Selamat datang di gedung Auditrem Kota Lama Semarang. Malam ini, TD Theater mempersembahkan pertunjukan berjudul Fajar Sidik. Naskah karya Emil Sanosa dengan sutradara Nasrun N. Yunus. Para pemeran Ahmad Sofyan Hadi, Anton Sudebyo, Daniel Hakiki, Imaniar Yodan Kristi, dan Wika Setiawan. TD Theater Fajar Sidik. Selamat menyaksikan.
Jadi sudah terbukti dia bersalah. Semua bukti sudah cukup lengkap dan mereka menuntut eksekusi fajar nanti. Menuntut? Kau pikir siapa yang bertanggung jawab di sini? Sudah terang, tapi tawanan kan adalah kawanku. Ya, Anak dari seorang guru yang kuhormati. Mereka pikir aku ini apa? Mereka pikir dalam hal ini aku masih sempat memikirkan dia. Anak dari seorang guru yang kuhormati. Kalau aku mintakan dia diperlakukan dengan baik, itu adalah haknya sebagai tawanan. tapi kerap kali terjadi. Iya, kerap kali terjadi. Kenapa orang itu tidak bisa membedakan antara tugas dan perasaan? Itu siapa yang meraung dini hari? Itu si pemabuk jalani kan? Suruh dia diam, Sersa. Ayo nih, diam. Ya Pak, bisik aja kok nggak boleh. Masuk. Ahmad, kau tidak apa-apa kan? Mereka bilang, kalau bukan karena kau, aku sudah disate. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Terima kasih itu tidak perlu, Ahmad. Baiklah. Apa yang ingin kau perbuat atas diriku? Berbuatlah. Ini aku tawananmu. Ya. Kau tawanan. Tembaklah aku, Marius. Tembaklah aku. Biar kau puas. Itu perkara nanti. Aku ingin mendengarkan dari mulutmu sendiri tentang semuanya ini, Ahmad. Apa yang ingin kau dengar? Dengan maksud apa kau kemari? Jawablah, Ahmad. Hanya itu yang ingin kutanyakan. Aku tidak ingin menanyakan tentang apa-apa yang telah kau perbuat.
Aku juga tidak ingin menanyakan berapa jumlah prajuritku yang gugur terjebak tipu dayamu. Jawablah, Ahmad. Tidakkah kau tahu bahwa antara anak dan orang tuanya senantiasa terjalin ikatan yang tak pernah terputuskan? Jangan kau coba mengelak, Ahmad. Aku ingin bertemu ayah dan adikku, Zulaikha. Oh, tahukah kau tempatnya? Tidak. Lalu dari mana kau tahu kalau ayah dan adikmu ada di sini? Dari orang-orang yang pernah datang kemari. Oh, jadi betul bahwa sebelum kau tertangkap, kau sudah berkeliaran di daerah sini sekitar 3 hari lamanya. Tidak. Tepat pada waktu aku sampai, aku terus ditangkap. Jangan bohong, Ahmad. Aku tidak bohong, Marioso. Di mana kau ditangkap? Di tengah-tengah bulan, Sedang apa waktu itu kau di sana? melepas lelah. Ahmad, melepaskan lelah di tengah-tengah bulak. Aku tersasar. Aku belum pernah sampai datang kemari sebelumnya. Ya. Baik. Waktu itu sebuah pesawat capung melayang-layang di atas bulak itu kan? Ya, tapi itu secara kebetulan. Engkau tidak takut ditembak dari atas? Aku takut juga. Mengapa kau tidak berlindung? Aku berlindung. Aku rapatkan diriku rapat ke tanah. Cermin ini milikmu, Ahmad. Ya, Pesolek benar kau sekarang. Apa gunanya cermin ini? cermin gunanya untuk mengaca. Memangnya kau bawa sisir? Ada sisirmu? Hilang. Kenapa kau bohongi aku, Ahmad? Kau bilang kau takut pesawat capung itu akan menembakmu, bukan? Maksudku, aku tidak begitu takut. Kenapa? Karena Karena apa? Karena itu hanya pesawat capung. Tapi kau tiarap juga, bukan? Dan kau keluarkan cerminmu pada waktu itu. Barangkali kau pikir itu adalah waktu yang tepat untukmu melihat apakah wajahmu ini kena debu atau tidak. Kemudian orang lihat pantulan cermin yang kau mainkan ke kiri dan ke kanan. Mengapa begitu, Ahmad? Aku tidak tahu. Pendusta! Pendusta, kau Ahmad! Toh kau tahu aku akan berdusta, kan? Mengapa kau dustai aku, Ahmad? Karena aku suka berbuat begitu, Marioso.
kau binatang yang tak perlu diberi ampun. Bukankah kau yang membakar pesantren ayah? Tidak. Aku tidak membakarnya. Engkau memang tidak membakarnya, Ahmad. Tapi engkaulah biang keladi yang menyebabkan pesantren itu terbakar. Pesantren itu, Ahmad, tempat ayahmu mewarisi tradisi turun-temurun. Mulai dari buyutmu, kakek-kakekmu, sampai ke ayahmu. Pesantren, tempat ayahmu menempa pemuda-pemuda yang bertanggung jawab akan hari depan agama dan tanah airnya. Tidakkah engkau menyesali semua itu, Ahmad? Dengan apa? Dengan apa nanti dosamu akan membakar dirimu? Itu tanggunganku. Resiko. Jiwa yang tak lebih berharga daripada jiwa seekor anjing. Betapa banyaknya air mata yang harus dikucurkan para ibu untuk mengenang murid-murid ayahmu yang hangus terbakar bersama pesantren yang dicintainya, Ahmad. Tapi siapa yang akan mencucurkan atas kematian ibuku? Siapa yang sudah berkata akan dituntut kematian ini? Siapa yang membalas dendamnya? Diam kau, Ahmad. Diam. Angkat mukamu, pengkhianat. Karena malam ini rakyat menuntut darahmu. Aku tidak sudi memandang muka seorang pembunuh. Angkat mukamu, pengecut. Aku telah mengangkat mukaku, Marioso. Seperti dulu. Tatkala serentetan tembakan itu rubuhlah ibuku. Mati! Aku telah mengangkat mukaku, Marioso. Dengarkan aku bicara, Ahmad. Kenangkanlah kawan-kawan. Kenangkanlah tatkala mereka dengan sepenuh tenaganya mengangkat tangan dan berseru, "Merdeka!" Merdeka! Kemudian mereka tak kuasa lagi mengangkat tinjunya. Mereka roboh, Ahmad, berlumur darah. Kenangkanlah itu. Kenangkanlah betapa api telah memusnahkan mereka. Aku kenangkan itu. Aku yakin menang. Mereka menang, lalu mati. Kemudian, letupan yang jasad itu, aku terlempar. Aku lihat ayah lari terbungkuk-bungkuk bersama Zulaiha. Aku menyeru mereka, tetapi tak terdengar. Aku hanya mendengar suaraku sendiri.
karena aku mendengar suara ayahku. Sahid ya anakku! Sahid ya anakku! Kemudian fajar yang memerah, yang kian terang. Aku lihat! Aku lihat! Aku lihat! Siapa yang akan menuntut balas dendam atas kematiannya? Siapa? 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 Madraso! Siapa yang menuntut balas dendam kematiannya? Madraso! Sersa! Sersa! Siapa? Hei! Oh ya! Siapa? Lepas! Madraso! Siapa? Madraso! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yai. Selamat datang, Yai. Terlalu terhormat kalau dia ditembak. Harusnya dia digantung. Lebih baik, Yai. Silakan duduk dulu, Yai. Silakan. Saya ingin meminta pertimbangan Yai. Pertimbangan apa? Ragukah kau untuk menggantungnya? Bukan, Yai. Ahmad sudah terang bersalah dan dia harus menerima hukumannya. Namun di saat-saat terakhir, karena Yai adalah ayahnya, maka saya merasa perlu mendatangkan Yai kemari. Dia bukan anakku. Haji Jamil tidak mempunyai anak seorang pengkhianat. Harap diingat, Yai. Malam ini adalah malam terakhir bagi Ahmad. Tentu Yai sependapat dengan saya bahwa saat-saat yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia itu menghadapi mautnya. Saat-saat itu memerlukan persiapan dan bimbingan, ya. Dan di saat-saat terakhir, saya ingin agar Ahmad mati sebagai putra Yai, sebagai murid Yai. Saya tidak ingin Ahmad mati sebagai anjing, Yai. Ya Allah, kutukan apa yang menimpaku ini? Telah kubesarkan anak itu, kuturunkan ilmuku kepadanya,
karena dialah harapanku segala-galanya. Tapi mengapa dia sendiri tidak memahami perjuangan bangsanya sendiri? Marioso, hukuman apa yang harus terima ini? Yai tidak boleh menyesali diri hanya lantaran dia. Beratus-ratus murid Yai, bahkan beribu-ribu murid yang senantiasa menyebut-nyebut nama Yai dengan hormat dan khidmat. Beribu murid itu yang nantinya akan mewarisi cita-cita Yai dan pasti akan meneruskan cita-cita itu. Jadi marilah kita tidak perlu membicarakan hal itu, Yai. Kini kita membicarakan seorang putra yang walau betapa sesat pun dia tetap seorang putra, ya. Bagaimana nanti jika pengadilan tertinggi yang maha kuasa bertanya padaku tentang tanggung jawabku? Haji Jamil, mengapa anakmu menjadi musuh bangsamu sendiri? Bagaimana kau mendidiknya, Haji Jamil? Demi sesungguhnya, ya, bagaimana kita harus melawan suratan Tuhan? Bukankah takdir semata kalau Ahmad itu berbeda dengan ayahnya? Takdir semata? Iya, ya. Apa yang kau ketahui tentang takdir, Marioso? Tuhan telah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Tuhan telah memberikan kekuatan-kekuatan pada kita. Tuhan telah memberikan kekuatan-kekuatan untuk melawan keburukan pada diri kita. Tuhan telah memberikan alat-alat yang kita perlukan untuk memenuhi panggilannya sebagaimana makhluk, semulianya makhluk. Tuhan tidak menakdirkan Ahmad menjadi pengkhianat. Dia sendiri yang berbuat begitu. Dia sendiri yang menentukan kematiannya. Tuhan telah memberikannya akal, tapi kenapa tidak dia gunakan akalnya untuk menginsafinya? Sebab sehina-hinanya di bumi ini adalah dia yang mengkhianati bangsanya sendiri. Mohon maaf, Yai. Silakan diminum dulu, ya. Dia harus menanggung segala dosanya. Maksud saya begini, ya. Malam ini adalah malam terakhir bagi Ahmad. Masih ada kesempatan agar Ahmad mati setidaknya dengan menyebut nama Allah. Berkenankah Yai memenuhi permintaan saya ini? Dapatkah aku penuhi permintaanmu itu, Marioso? Mengapa tidak, ya? Dapatkah aku bertemu dengan anjing yang kupanggil anakku? Yai, mengapa tidak? Tidak, Marioso. Gantung saja dia.
benar-benar relakah, Yai? Aku rela. Tapi dialah putra yang pernah Yai harapkan. Dialah putra yang pernah Yai bisikkan dalam telinganya kalimat azan tatkala ia lahir. Masih ada beberapa saat lagi, Yai, di mana Yai masih mungkin mengharapkan sesuatu darinya. Penyesalan umpamanya. Atau taubat nasuha. Tidak perlu, Marioso. Tidak perlu mohon ampun dengan menyebut nama Allah. Tidak inginkah Yai agar amat mati dengan menyebut nama Allah? Tidak, Marioso. Yai, saya mohon sekali lagi agar Yai mempertimbangkan, Yai. Tidak, Marioso. Tidak perlu lagi aku melihat mukanya lagi. Dia harapanku segalanya. Kini harapanku sudah dihancurkannya, dimusnahkannya. Baiklah, Yai. Saya sudah memberi kesempatan. Caesar! Siapa? Sudah siap regu tembak? Siap, Bapak. Marioso, apakah dia akan ditembak sekarang? Iya, Yai. Saya menundanya hanya untuk memberi kesempatan pada Yai. Astagfirullah. Ya Allah. Hukuman apa yang telah kau berikan padaku, ya Allah? Mengapa justru di akhir hayatku Engkau panggil semua yang kucintai? Tawakallah, Yai. Astagfirullah. Aku telah kehilangan segala-galanya. Kecuali iman, Yai. Kecuali iman. Batan, ada seorang anak perempuan bernama Zulaikha mau menghadap. Zulaikha, ya? Assalamualaikum. Zulaikha. Ayah, Mengapa kau datang kemari? aku ingin melihat abangku. Mengapa kau pedulikan dia? Dia abangku, Ayah. Tidak bolehkah aku melihat abangku? Tentu saja engkau boleh menemuinya, Zulaikha. Tidak. Mengapa aku tidak boleh menemuinya? Anjing geladak itu akan segera mampus. Ayah,